terharu sendiri aja. Terharu sendirinya tuh karena eh, kalau kalau flashback lagi begitu banyak lah hal-hal yang terjadi yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya, Mbak. Aku tuh I'm living in the God's favor. Aku hidup yang gak pernah dipikirkan, gak pernah disangka kok ada di dunia, di industri fashion dan entertainment tuh sebesar ini dan seluas ini tuh gak pernah dipikirkan sebelumnya. Gak pernah kayak gue gede nanti mau jadi artis ya, gue gede nanti mau jadi desainer, mau jadi fashion stylist, gue gede nanti mau ketemu teman-teman artis yang hebat-hebat. Aku tuh pernah jadi fashion stylist ya Syahrini gitu, siapa yang gak kenal dia? Agnes Mo, aku tuh 4 tahun loh, masing-masing Agnes Mo 4 tahun, Syahrini 4 tahun. Dulu kan aku kerja di belakang panggung, ya kan, di industri fashion kan. Gak pernah kepikiran sampai bisa jadi fashion guru gitu di stasiun televisi. Dikenal, oh fashion guru Karen Delano. Terus punya beberapa talk show gitu kan, punya jadi host televisi juga. Gak pernah kepikiran sampai bisa melebar, meruncing sampai to the top tuh gak pernah kayak minta-minta Tuhan aku jadi artis harus terkenal banget ya, semua orang harus tahu gue gitu. Gak gitu doanya. Aku tuh doanya cuma bilang very simple, God, gue tuh cuma pengen jadi berkat buat banyak orang, terutama buat keluarga, tim, dan orang-orang yang membutuhkan gitu. Maksudnya membutuhkan dari aku gitu, yang memang aku tahu semenjak papa mama gak ada tahun 2015, my mom left duluan, pulang duluan ke rumah Tuhan, 100 hari kemudian papa. Ketika mereka nggak ada, mereka berdua, itu kan yang paling sedih adalah mereka nggak pernah menyaksikan Karen Delano hari ini. Mereka nggak pernah, aku tuh belum mengajak mereka pergi ke luar negeri, nggak usah luar negeri lah, pergi ke luar daerah, ke Bali bareng, itu belum pernah, Mbak. Jadi apa yang disaksikan sama semua orang hari ini tuh nggak pernah jadi nikmat ketika mereka ada di bumi ini gitu. Nah, cuma ketika aku sendiri, aku tuh cuma tahu kayak Tuhan cuma bilang sama aku tuh kalau lo jadi hari ini itu adalah investasi doa yang terbesar yang papa mama pernah berikan. Artinya adalah papa mama tuh nggak kayak raya, Mbak, nggak ngasih aku tanah gitu, rumah gitu, atau kasih aku berlian dengan emas, mobil, itu nggak sama sekali. Karena waktu itu papa mama tuh kan cancer. Jadi, wah kita cari duitnya susah banget gitu waktu itu untuk sampai mama tuh ngelepasin tabung oksigennya tuh, bilang ke kakaknya mama, udah ya kasihan Karen capek, aku capek. Maksudnya capek karena berjuang harus, mama tuh nggak punya asuransi waktu itu. Nah, cuma kan kita kan sebagai anak bertanya-tanya ya Mbak, apa ya maksudnya Tuhan? Gitu. Ketika papa mama nggak ada, ketika itu ya di tahun itu pintu-pintu kayak kebuka gitu. Terus kayak aku kan bertanya, loh kok aku dikasih pintu terbuka ketika mereka nggak ada ya? Jadi aku tuh sebagai anak sempat bertanya-tanya tuh kenapa aku dikasih kayak beginian. Ternyata hadiah terbaiknya adalah investasi doanya mereka tuh adalah harta yang dititipkan, diberikan buat aku. Berarti mulai semuanya berjalan dari tahun 2015 nih Kak? Enggak, 2011. Aku kan pulang dari Amerika 2011. Jadi fashion stylist dulu untuk beberapa wedding. Jadi makanya aku sering ke Eropa untuk pre-wedding. Kerja di salah satu, bukan butik sih, kayak rumah studio styling di Jakarta. Jadi aku jadi head stylist, ya mulai dari situ. Jadi berkembang, ketemu sama Rio Motret. Itu kan pertama kalinya aku kenal sama Princess Syahrini dan buat video klip seperti itu kalau nggak salah, dan aku ada di dalam video itu. Tapi kan nggak pernah nyangka, aku pikir aku jadi orang belakang panggung aja gitu, nggak pernah nyangka sampai sekarang. Tapi yang membuat aku juga semakin kuat, tadinya kan nggak pede Mbak, maksudnya nggak pede gini loh, masa sih fashion stylist, fashion designer tapi jadi host TV gitu, tapi kok bisa sih jadi artis di televisi. Tapi aku ngelihat, ini terus terang ya, aku tuh yang membuat aku berani karena aku tuh sangat terinspirasi dengan kehadiran Deddy Corbuzier. Kenapa Kak? Karena Deddy Corbuzier itu kan juga bukan host TV, dia kan juga bukan presenter sebenarnya, dia kan awalnya pesulap.
Jadi yang membuat aku berani, oh dia aja pesulap bisa, kenapa gue enggak? Kan profesinya bukan, iya dong, maksudnya bukan pemain film, bukan bukan penyanyi, nggak kayak Agnes Mo gitu. Dedi kan ya Dedi as a pesulap gitu. Nah ketika Deddy Corbuzier besar banget di talk show-nya dia, and I was like, he can do it, I can do it gitu. Maksudnya nggak perlu harus lahir jadi penyanyi, pemain film, terus jadi selebriti. But and again, karena dunia digital sekarang semakin besar, cara kita untuk bisa build personal brand tuh kita bebaskan. Jadi kita bisa lebih dekat lagi sama orang-orang yang senang dan ngikutin journey-nya kita melalui sosial media. Dari tahun 2011 itu mungkin Lika seperti apa sih, kayak pernah mungkin dibayar berapa saat menjadi fashion stylist, kayak pernah nggak dibayar gitu pas kita nah kalau ini kadang-kadang ini sombong. Karena fashion stylist itu kan kerjanya panjang. Nggak, maksudnya beda aja. Ntar kalau penyanyi, kalau ditanya Nasar lu dulu dibayarnya berapa? Gue dari 150.000 gitu. Tapi kalau fashion stylist ya kita udah nerima lumayannya, bukan yang gede banget tapi ya 1 juta gitu. Kita mulainya ada yang 500.000, 1 juta, nanti 1.500.000 gitu kan, sampai pada akhirnya bombastis gitu kan, jadi bisa jadi besar, apalagi kalau kerjanya didapat dari iklan. Jadi kalau iklan kan Agnes Mo sama Princess Syahrini tuh mereka dapat iklan, mereka nggak mau stylistnya orang lain, harus aku gitu kan. Nah itu kita dapat uangnya ya bombastis lah, nggak miliaran juga tapi bombastis lah, maksudnya nggak seperti mereka nyanyi terus kita pakai baju digayain gitu kan, nggak kayak gitu. Nah perjuangannya yang dari bawah adalah ya di sini di industri entertainment ini, maksudnya kan aku kan memulainya karena sebagai host infotainment khusus fashion dan kan itu cuma seminggu sekali, terus akhirnya berkembang fashion guru lah ini dan itu. Banyak belajar, aku sebenarnya banyak belajar ketika aku jadi fashion guru, karena di situ ada Soimah, ya kan, ada Nasar, ada Dewi Persik, Mbak Inul Daratista, Mama Iis. Terus terang, ketika aku masuk di pertelevisian, itu kan sebenarnya agak kontra sama industri fashion. Kalau fashion itu kan semuanya dilihatnya wah ya, wah mahal gitu. Baju-baju mahal, desainer yang keren-keren gitu kan, beda banget gitu sama dunia entertainment yang dimana kita tuh bisa dibilang lebih ketemu sama masyarakat gitu. Apalagi waktu itu kan peserta kontestan itu kan dari pelosok-pelosok gitu. Aku tuh waktu pertama kali duduk jadi fashion guru, aku tuh juga bertanya-tanya sama Tuhan, aku bilang, loh kok gue dikasih kayak beginian sih gitu kan. Artinya adalah ini beda banget nih sama industri fashion gitu kan. Harus lihat peserta menceritakan rumah gak ada atapnya, terus udah gitu gak punya uangnya karena orang tua sakit gitu-gitu kan. Terus aku langsung bilang, berpikir ketika itu, dan jawabannya cuma, kan sebenarnya ini yang lo mau, Ren, katanya lo mau jadi berkat buat banyak orang. Jadi ya tempat duduk itu tuh adalah tempat duduk aku untuk bisa melihat dan lebih dekat lagi kepada mereka yang yang membutuhkan gitu. Jadi lebih dekat lagi sama masyarakat atau netizen yang nggak bisa ketemu begini melalui sosial media tuh, atau melalui waktu aku jadi fashion guru itu lebih deket banget sama mereka. Jadi aku ngerasa industri entertainment tuh ternyata enaknya adalah kita bisa ketemu begitu banyak karakter atau latar belakang manusia gitu sih. Tapi Kak Karen sendiri punya kayak formula gak sih untuk menuju kesuksesan? Apalagi sekarang namanya Kak Karen udah besar kan, ada formulanya. Formulanya percaya diri aja, Mas. Aku tuh adalah orang yang gak mau dengerin kata orang apa. Banyak orang yang gak suka pasti. Kita gak bisa ngelihat banyak orang yang suka. Banyak orang yang pasti gak suka. Ketika aku tahu atau aku denger, selama mereka ngasih gepokan miliaran rupiah, maksudnya tidak membiayai hidup saya yang berjuang, cari uang sendiri, bayar pulsa, bayar listrik, bayar rumah, semua sendiri, ya aku jalan lurus aja sendiri sesuai dengan kata hati. Selama aku tahu aku tidak menyakiti orang-orang secara purposely atau secara sengaja.
mudah-mudahan walaupun kadang-kadang suka takut pakai sosial media, takutnya salah ngomong, takutnya salah dandan, takutnya salah begini, ada mbak momen-momennya aku tuh yang aduh, apa jangan-jangan gue begini ya, aduh jangan-jangan begini nanti orang lain begini. Kan aku kan punya acara pagi-pagi kan. Nah di pagi-pagi itu pertama kali itu terciptakan, aku tuh 1 tahun gak pede sama sekali. Kenapa aku gak pede? Karena Nasar, siapa yang gak kenal Nasar? Dewi, ada Rian sama aku. Coba kan Rian sama aku kan sebenarnya karena memang kita punya hosting di situ ya. Tapi kan hostingnya kita formal banget, bukan yang bercanda. Aku bukan komedian, aku bukan pemain film. Tapi ketika diceburin ke sana, itu tuh bingungnya dan buat aku nggak percaya diri. Aku bilang bisa nggak ya gue? Dan banyak yang ngomong, kedengeran lah ya. Aku nggak usah sebut orang-orangnya. Tapi banyak yang bilang kenapa harus Karen Delano di situ? Itu posisi aku ya. Kan banyak tuh teman-teman yang mungkin lebih pantas untuk posisi aku gitu. Tapi again ya, aku langsung misteri Tuhan tuh nggak tahu. Dan akhirnya acara itu bisa 4 tahun sampai dengan hari ini dan nggak tergantikan gitu. Nah dari acara pagi itu, morning show setiap hari, itu yang membentuk aku untuk semakin percaya diri. Formulanya apa? Percaya diri itu pertama. Kedua, mau seapapun perasaan kita, hati kita, pikiran kita kayak apa, aku cuma bisa bersandar sama Tuhan aja. Teman-teman, Nggak percaya diri. kita kan udah berupa kalau yang mau reality Oke. sekarang, soalnya kalau misalnya ada pertanyaan lagi, Oke, sang reality ya gantian siapa dulu? Aku saya tuh Siapa dulu?